Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Dan saat ini saya Nadia akan menyampaikan info penting seputar kegiatan gereja kita melalui Blessing News. Jangan lewatkan ibadah online Minggu tanggal 3 Januari 2021 yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Dr. Yusak Handoyo. Ibadah tersebut disertai perjamuan kudus. Jangan lewatkan ibadah online tutup tahun bersama GBI Philadelphia Blessing Family pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020. Yang dapat diakses mulai pukul 18 WITA melalui channel YouTube Media Pustaka Berkat. Tim Philadelphia Peduli Makassar berbagi kasih dengan menyalurkan sumbangan berupa paket beras, mie instan, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Bagi saudara yang rindu terlibat dalam gerakan Philadelphia Peduli, dapat menghubungi Bapak Jeff Limpo di nomor 0811 413 457 atau Bapak Ruditan Koma di nomor 0811 442 950. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari setiap pihak yang telah bergabung dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia. Untuk persembahan mingguan, operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988 dan untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family, @StarKids Ayomi Philadelphia, @Teens Church Philadelphia, dan @Youth Church Philadelphia. Serahkanlah segala masalah saudara kepada Tuhan yang mampu membuat semuanya menjadi tidak ada yang mustahil. Sekian informasi seputar kegiatan gereja kita. Sampai jumpa pada Blessing News berikutnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari persiapkan dirimu untuk kita datang memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur atas segala kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini biar kami datang kepadamu lewat ibadah ini. Kami mau memujimu, menyembahmu.
Dan biarlah kuasa ibadah-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami ketika kami menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami berserah kepada-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari masuk hadirat Tuhan saat ini. Perhiaskan kekudusan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi angkat hati kita memuji Dia. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, hadapan hadirat-Mu, rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari angkat tangan kita, serukan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari angkat hati kita kepada Dia, sujud di hadapan-Nya. Haleluya, Yesus. Sekali lagi bersama-sama nyatakan, Yesus, ku sembahkan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Setiap kita yang siap sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Sambil bertepuk tangan. Katakan dengan percaya. Di jalanku ku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka Dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. kita bersuka cita di dalam Tuhan. Di jalanku ku diiringi oleh Yesus. Di jalanku yang diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi Damai surgawi asal imanku teguh. suka duka Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. suka duka Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. haleluya. Terima kasih Tuhan. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkah ku tak tetap, Dari cadas di cadas di depanku datang air yang segar. Dari cadas Dari cadas di depanku datang air yang segar. haleluya. Bersuka cita di dalam Tuhan senantiasa. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, Dikuatkan dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkah tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang segar. Dari cadas di depanku datang air yang segar. dari cadas Dari cadas di depanku datang air yang segar. Terima kasih Tuhan. Kami tenang di dalam Engkau Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat hidupku dihantarnya. Jika sekali nanti aku tiba
imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, Mari pandang Tuhan. pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Janganlah ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tetap di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Dan persiapkan hati kita lebih lagi untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ralanama shikara lalabara lalabara. Ya ralalaba shikara lalabara lalabara. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Bersama-sama nyatakan harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia. Mari dengan iman percaya nyatakan hanya di dalam Yesus Tuhan, karena Yesus menopangku. Sekali lagi nyatakan harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia.
sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Dan imanku tetap teguh, Dan imanku tetap teguh karena Yesus sekali lagi dengan iman percaya. Dan imanku Tetap teguh karena Yesus menopangku. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa bersama saudara-saudara sekalian semua dimanapun Anda berada dalam ibadah GB Philadelphia Blessing Family. Mari siapkan hatimu untuk dengar firman Tuhan. Kita bersyukur juga sampai hari ini kita bisa berada di penghujung daripada tahun ini. Dan saya percaya ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara semua. Mari kita satu dalam doa sebelum kita dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah, untuk hari yang luar biasa. Kami bersyukur untuk kami semua bisa berada di penghujung daripada tahun ini. Kami menyadari semua karena anugerah, karena kasih-Mu, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa ini semua karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami juga. Kami akan dengar firman-Mu hari ini, firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang sanggup mengubahkan hidup kami semua. Berkati umat-Mu, urapi hamba-Mu pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Umat Tuhan yang siap diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Baik Bapak Ibu, senang sekali hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul bagaimana kita memiliki hati yang bersyukur. Mari kita buka sama-sama dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 8 dan kemudian kita lanjut dengan ayat 16. Firman Tuhan katakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, surat Efesus ini tidak ditulis karena adanya kontroversi doktrinal ataupun karena persoalan-persoalan pastoral, Saudara. Tidak. Seperti banyakkan surat Paulus yang lain. Sebaliknya, kitab Efesus ini memberikan kesan akan luapan pernyataan yang melimpah sebagai hasil daripada kehidupan anak Tuhan yang hidup di dalam Kristus. Kata terpujilah itu diulang beberapa kali saudara sekalian. Yang artinya begini, kehidupan anak Tuhan semestinya penuh dengan ucapan syukur. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sekarang berada di penghujung daripada tahun ini, saudara. Di tengah persoalan yang masih kita alami, persoalan pandemi COVID-19 ini, masalah ekonomi, bahkan kita masuk sampai kepada resesi ekonomi, dan juga berbagai persoalan kehidupan yang lain. Ada persoalan baik itu masalah keluarga, masalah krisis keuangan, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Tapi saya mengajak semua jemaat, ayo di penghujung tahun ini kita belajar untuk mengucap syukur dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang berkata, beberapa dari Anda mungkin berada pada situasi yang tidak memungkinkan untuk bersyukur. Atau mungkin beberapa dari Anda mungkin berada pada situasi di mana Anda tidak punya alasan untuk bisa bersyukur mungkin. Apalagi ketika saudara disakiti, saudara dikhianati, difitnah,
atau mungkin saudara dirugikan, atau mungkin atau disalahkan sama orang lain, walaupun Anda mungkin tidak bersalah. Tapi hari ini saudara sekalian, kita akan belajar, dan pasti ada banyak alasan yang kita miliki untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ada seorang penulis yang bernama Laura van der Kam. Dia menuliskan sebuah buku yang berjudul What the Most Successful People Do Before Breakfast. Buku ini menyatakan apa yang dilakukan oleh orang-orang sukses sebelum mereka sarapan atau ketika mereka bangun pagi. Ada beberapa hal ternyata orang-orang sukses adalah mereka bangun lebih pagi, saudara. Mereka melakukan hal-hal yang spiritual. Ada yang naikkan doa, ada yang melakukan meditasi, ada yang mengecek surat-surat elektronik mereka, email mereka. Ada yang membaca koran juga dan mengakses berita-berita tentunya. Dan mereka menyediakan waktu yang berkualitas bagi keluarga mereka. Tetapi selama yang luar biasa, dikatakan bahwa mereka ternyata mengungkapkan rasa syukur atas cinta, atas keluarga mereka, atas mungkin karena mereka masih bisa tersenyum, atas mungkin karena selesainya proyek yang mereka miliki dan lain sebagainya. Karena mereka meyakini, saudara, ketika mereka naikkan syukur di pagi hari, ternyata itu mengandung kekuatan yang lain yang bisa membuat energi penuh sepanjang hari dalam kehidupan mereka, saudara. Sebenarnya firman Tuhan sudah jelaskan dalam hidup kita semua. Kalau Anda baca dalam Mazmur 92 ayat 2, firman Tuhan katakan begini, saudara. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Alkitab katakan adalah baik ketika kita mengucap syukur. It is good to give thanks. Kalau kita baca satu ayat lagi yang luar biasa, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan ajarkan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah kita belajar mengucap syukur, saudara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada banyak alasan yang bisa membuat kita bersyukur, saudara. Yang pertama, saudara, ketika kita menerima pengampunan dosa. Mari kita lihat Efesus ini, saudara. Kitab Efesus 1 ayat 7 menjelaskan kepada kita, firman Tuhan katakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, saudara. Bapak Ibu, orang yang hidupnya dalam dosa, hidupnya gelap. Saudara sekalian, saking gelapnya dia tidak bisa membedakan mana istrinya, mana yang bukan, saudara. Ini saya cerita orang yang berselingkuh. Pulang ke rumah aja suka nyasar, saudara. Bisa ke hotel atau nyasar ke rumah simpanannya. Dia susah membedakan. Orang yang hidup terasa berat jalannya, saudara sekalian. Terasa berat kehidupan ini. Orang yang hidup dalam dosa, jalannya turun ke bawah. Dan penuh dengan beban kehidupan, saudara sekalian. Tapi apa yang terjadi ketika hidup kita diampuni sama Tuhan? Maka hidup kita dari gelap jadi terang. Suami langsung berkata, ya ampun, ternyata istri saya memang yang terbaik, saudara. Lihat, saudara, kenapa? Karena hidupnya sudah terang. Orang yang hidupnya sudah diampuni, hidupnya yang turun akan diangkat Tuhan jadi naik, saudara. Saya percaya orang yang dipulihkan hidupnya akan Tuhan angkat hidupnya naik, saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, hidupnya yang berat jadi ringan. Yang terhimpit engkau jadikan jadi lega, saudara sekalian. Markus 8 ayat 36, ayat ini luar biasa menyatakan kepada kita semua. Firman Tuhan katakan demikian. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Alkitab berkata begini, berbicara tentang nyawa, itu berbicara tentang pengampunan dosa. Kita menyadari ternyata pengampunan dosa itu adalah jantungnya dari seluruh berkat Tuhan. Karena Alkitab katakan, apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini, memperoleh semuanya ini, tetapi kita kehilangan nyawa kita. Saudara sekalian, siapa sih di sini yang tidak pernah berbuat dosa lagi? Dalam seminggu ini, dalam sebulan ini? Ya saudara, tentu kita masih ada, saudara.
Tapi kenapa kita masih bisa tertawa, kita masih bisa memuji Tuhan? Karena kita menyadari bahwa Tuhan berlimpah kasih karunia. Tuhan masih mengampuni hidup saya dan saudara sekalian. Ini alasan yang pertama untuk kita bisa bersyukur. Alasan yang kedua adalah kesehatan. Pernahkah saudara berpikir bahwa berkat terbesar itu juga adalah kesehatan kita? Kalau hari ini Anda masih bisa berjalan dengan baik, bisa menghirup udara segar, oksigen dengan gratis, bisa makan dengan baik, Anda masih bisa merasakan rasa asin, pahit, manis, ya itu luar biasa. Karena ada orang yang sudah tidak bisa merasakan hal-hal tersebut. Saya kira itu adalah berkat yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, sekali-sekali sering-seringlah jalan-jalan ke rumah sakit membesuk orang, supaya Anda bisa tahu ketika Anda lihat di ICU orang yang sakit parah, Anda akan menyadari betapa berharganya kesehatan itu, saudara sekalian. Itulah sebabnya kalau saudara punya istri atau suami saudara yang masih sehat, jangan suka dimarah-marahin, saudara. Harus disayang. Bapak Ibu, orang tua kita pun juga yang masih hidup harus disayang selama mereka masih hidup, saudara. Ini penting kita sadari, saudara. Terkadang kita salah mengartikan arti hidup berbakti kepada orang tua. Kita sering mengatakan kalau kita berbakti kepada orang tua, itu akan mendatangkan rezeki bagi hidup kita atau berkat dalam hidup kita. Sebenarnya ya benar. Karena Alkitab juga katakan kalau engkau menghormati orang tuamu, kau mengingat keluargamu, maka hidupmu akan baik. Tetapi apa yang saya mau sampaikan, berbakti kepada orang tua harusnya tulus, tanpa ada motif di dalamnya. Berbakti sama orang tua sebuah kewajiban bagi setiap anak-anak Tuhan. Bukan malah menjadi praktek tanda petik jual beli, saudara. Sayangi dan bahagiakan orang tua kita dengan hati yang murni dan tulus selama mereka masih hidup, saudara. Ada orang yang terlalu pelit, ayo dong liburan, nikmati bersama keluarga, mumpung masih kuat. Namun kita lihat nanti aja Pak Rudi simpan-simpan untuk masa tua. Jangan, saudara. Nanti Anda mau main ski di Gunung Alpen, Anda sudah tidak tahan dingin karena usia Anda lagi. Atau mungkin istri Anda umur 70 tahun mau pakai bikini di Pulau Hawaii, udah tidak zamannya lagi, saudara sekalian. Satu kali, saudara, ada seorang guru, dia meminta kepada siswa-siswanya untuk menuliskan 7 keajaiban dunia. Semua tulis. Malam harinya guru ini memeriksa. Ternyata semua hampir benar. Ada yang menulis, ya rata-rata tulis yang pertama Colosseum Roma, Taj Mahal di India, tembok besar Cina, Chichen Itza di Meksiko, Christ the Redeemer di Brasil, Machu Picchu di Peru, bahkan Petra di Jordania, saudara sekalian. Lembar demi lembar guru ini periksa dan semuanya sama, tapi paling urutannya yang berbeda-beda. Namun dia terhenyak karena ada satu muridnya yang pendiam di kelasnya tersebut menuliskan lain daripada murid yang lain. Dia menuliskan 7 keajaiban dunia demikian. Ketika saya bisa melihat, saya bisa mendengar, bisa menyentuh, bisa disayangi, bisa merasakan, bisa tertawa, bisa mencintai. Setelah dia melihat guru ini, dia duduk diam beberapa saat. Dan mungkin dia pejamkan mata dan dia berdoa. Terima kasih untuk seorang murid yang pendiam di kelasnya. Tapi malam itu dia mendapatkan sebuah pelajaran hebat. Bahwa untuk mendapatkan 7 keajaiban dunia, tidak perlu sampai ke seluruh dunia atau ke ujung dunia ini. Ternyata keajaiban dunia itu ada di dalam kita. Ada di sekitar kita, saudara sekalian. Yang patut kita syukuri. Ini yang kedua. Yang ketiga, alasan untuk kita bersyukur adalah kekuatan menghadapi masalah. Efesus 3:16 bilang begini, saudara. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Anda pernah dengar nama-nama yang terkenal seperti Whitney Houston, Michael Jackson, Robin Williams. Tapi sayang, menyedihkan kita mendengar mereka bunuh diri, overdosis obat, saudara sekalian. Pertanyaan yang sering tanya, kenapa mereka bunuh diri? Tentu salah satunya adalah karena mereka tidak kuat
menghadapi dalam tekanan hidup ini, saudara. Sebenarnya Alkitab menjelaskan kepada kita semua. Ada 2 macam dasar dalam kehidupan ini. Karena nanti Anda baca di Matius 7. Ada 2 macam dasar, yang satu bangun di atas batu, rumahnya, satu di atas pasir. Namun menarik, sama-sama mengalami ada hujan, ada badai, ada banjir. Saudara perhatikan, saya mau jelaskan dari sisi lain, saudara. Hujan itu berbicara tekanan dari atas. Mungkin engkau punya persoalan hidup dengan bos Anda mungkin. Mungkin engkau punya tekanan hidup masalah dengan mungkin mertuamu. Mungkin dengan orang tua juga. Ada angin badai, ini berbicara tekanan dari samping. Teman-teman Anda, pressure dari teman-teman. Atau mungkin kalau anak kita dengan teman-teman mereka, saudara. Sekarang ini di Jakarta lagi demam, teman. Di kota-kota besar, orang demam tas-tas bermerek. Tas Hermes. Rasanya kalau tidak pakai rasa tertekan. Rasanya nilainya tidak berkualitas. Kan tentu ini salah. Atau anak kita mendapat pressure dari teman-teman mereka. Dulu ya saudara, kalau kita mau papa kita suruh belikan dulu zaman kita. Pak belikan kelereng dong, kita main kelereng. Atau main layang-layangan saudara. Sekarang tidak. Pak belikan dong handphone baru. Apa? iPhone 12. Apalagi Samsung 20 ya. Samsung Note 20. Waduh. Kalau papanya ada uang ya tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada uang, pusing kan orang tuanya sudah. Anak-anak sekarang, anak-anak SD, kalau diskusi di sekolah, papa kamu punya apa? Oh papa saya punya pabrik. Kamu? Papa saya punya pabrik sepatu. Yang anaknya pendeta, kasihan sudah. Dia pulang tanya papanya, Pak apa sih papa punya? Teman semua punya ini pabriknya, papanya punya pabrik. Bilang sama teman kamu, papanya bilang, bahwa papa punya langit dan bumi serta segala isinya. Udah dia nyampaikan sama teman-temannya, papa saya punya langit dan bumi serta segala isinya. Temannya SD bingung sudah. Nah saudara sekalian, ada banyak orang yang mengalami tekanan, beban, persoalan hidup. Larinya saudara ke dugem, obat-obatan, narkoba yang justru membuat hidupnya hancur. Tapi kalau hari ini saudara masih bisa berdiri tegak, masih bisa memuji Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. That is a great blessing bagi saya saudara sekalian. Yang keempat, alasan untuk kita bisa bersyukur adalah hikmat dalam mengambil keputusan. Mari kita baca sama-sama Efesus 1 ayat 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Apa sih hikmat saudara? Saya mencatat hikmat adalah wahyu dari Tuhan. Bagaimana memakai pengetahuan dengan cara yang tepat, waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat tentunya saudara. Pernah dengar orang jadi ribut gara-gara hanya menyampaikan sesuatu tidak pada tepat waktu, tidak pada tempatnya yang tepat, dan cara yang tepat. Oh sering Pak Rudi. Satu kali ada suami istri yang ingin merayakan ulang tahun pernikahan mereka dan mereka pergi ke restoran. Semua berjalan lancar, makanan enak, suasana romantis sekali, sangat menyenangkan saudara. Ketika tidak membayar, pegawainya ini ternyata memasukkan nota kelebihan, minuman yang kelebihan. Ya selisih kurang lebih Rp10.000. Sang istri yang kebetulan agak teliti sekali marah. Kamu sengaja ya mbak menambah-nambahin bill saya? Oh tidak, saya tidak sengaja, minta maaf. Dan akhirnya dikasih, dipotong saudara. Tapi istrinya ini masih marah saudara. Suaminya bilang, sudah yang penting kan sudah beres. Tapi tidak, sudah cukup ayo kita pulang. Di mobil mereka pulang ke rumah masih ribut. Istrinya bilang, kamu bela-belainnya pramusajinya, mungkin karena cantik ya, kamu memang genit. Wah sudah perhatikan, dari yang romantis berubah suasana jadi tegang. Sampai suaminya bilang, Mama sadar gak? Hanya gara-gara Rp10.000 kebahagiaan yang kita tadi rasakan hilang semuanya. Ada banyak orang salah, tidak berhikmat dalam hal ini saudara. Hati-hati dengan penipuan zaman sekarang. Kita harus punya hikmat. Berapa tahun yang lalu ya ada seseorang yang sangat fenomenal, namanya Dimas Kanjeng ya. Orang ini dipercaya bisa menggandakan uang. Orang kan bilang itu Pak Botek orang bohong-bohong aja saudara. Tapi saudara sekalian, saya melihat ada begitu banyak orang yang mengikuti saudara. Kasih uang ya, sampai bahkan ada yang sampai gelar bukan orang yang bodoh-bodoh yang ikut saudara,
Tapi orang yang pintar, orang yang gelar doktor dan sebagainya. Saya sampai hari ini orang tidak masuk akal, tapi itu kenyataan. Ada orang-orang yang mau kaya tanpa proses. Mau kaya tapi mau yang instan. Tapi akhirnya ketipu dan rugi luar biasa. Dan kita tahu orang ini sudah masuk penjara, saudara. Ini yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, alasan yang bisa membuat kita bersyukur adalah perubahan dalam karakter kita. Efesus 4 ayat 1-2 menyatakan demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Siapa di sini istri yang bisa mengubah suaminya yang jahat, yang punya karakter keras? Saya Pak Rudi. Nanti saya strom. Jangan, nanti mati suami Anda. Siapa yang bisa rubah karakter anak-anak yang kurang ajar? Nggak ada, susah. Siapa yang bisa rubah karakter kita? Nggak bisa manusia. Roh Kudus, firman Tuhan yang sanggup mengubahkan. Yang mengubahkan itu dari dalam kehidupan kita, saudara. Siapa di sini orang tua yang cari calon anak mantu? Ya saudara sekalian, yang kaya mungkin anak mantunya, tapi pelitnya minta ampun. Nggak ada yang mau. Atau mungkin anak mantu kaya, ganteng, tapi kasar dan playboy. Semua nggak mau pasti. Kenapa? Ini berbicara tentang kesetiaan, karakter seseorang. Bapak Ibu saudara sekalian, siapa di sini yang dari lahir karakternya sudah kayak malaikat? Tentu nggak ada. Kita dulu ini mungkin egois, agak kasar, tapi kita menyadari hidup kita diubahkan Tuhan dari hari ke hari, saudara sekalian. Kalau di rumah ada suamimu yang mungkin tidak terlalu kaya, tapi sangat sayang dan mengasihi istri. Wow, itu luar biasa. Bahkan dia mungkin lebih sering di rumah, saudara sekalian, bermain sama anak-anak. Karena ada suami yang kadang-kadang suka pulang larut malam. Sampai kadang-kadang istrinya marah. Papa ini suka pulang malam. Ya kalau pergi lagi, awas ya. Kalau pulang larut malam, oke, suaminya bilang, dia pulang pagi, saudara. Kan lebih kurang ajar lagi nih suami. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kalau saudara masih bisa memberi, kalau saudara masih bisa setia, atau saudara Anda masih bisa dipercaya bos Anda, bersyukur saudara. Itulah perubahan karakter dalam kehidupan ini. Slide ini saya ingin memperlihatkan, ada pohon yang tumbuh tinggi, namun daunnya tidak bisa mengayomi, saudara. Ada pohon yang rendah atau sedang-sedang, namun pohonnya lebat dan rindang untuk berteduh. Apa maksudnya Pak Rudi? Ada orang manusia yang hanya mengejar prestasinya tinggi, namun gak bermanfaat. Orang lain gak merasakan ketika dia hadir dalam kehidupan ini, saudara. Tapi ada orang yang prestasinya biasa saja, sedang-sedang saja, namun hidupnya sangat bermanfaat bagi sekitarnya. Saya sebagai hamba Tuhan pun juga, saya gak ingin dikenal mungkin sebagai seorang dosen ataupun sebagai pengkhotbah. No. Saya lebih ingin dikenal sebagai suami yang baik bagi istri saya. Saya ingin lebih dikenal bagi anak-anak saya sebagai ayah yang baik tentunya. Tentu itu suatu poin yang baik sekali dalam kehidupan ini. Hari ini Bapak Ibu, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Tapi biar hari ini kita tidak mengukur kehidupan kita hanya dari segi materi saja. Tapi kita belajar melihat kehidupan ini. Dan begitu banyak ada alasan dalam kehidupan kita yang kita bisa syukuri. Karena dosa kita sudah diampuni. Kita masih sehat, kita masih kuat menghadapi masalah hidup. Ada hikmat dalam mengambil keputusan. Ada perubahan-perubahan dalam karakter kita. Dan biar hari ini firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara semuanya. God bless you. Happy Sunday. Tuhan memberkati semuanya. Mari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan saya ingin berdoa untuk saudara semuanya sekalian. Kita sembahyang sebentar. Shikarala batakarala basyana. Sikitikirala basyanderela basya. Mari arahkan hatimu, arahkan tangan kepada Tuhan. Kalau ada suami istri yang mengikuti ibadah ini secara online, mari gandeng tangan pasangan Anda, saudara. Atau mungkin saudara yang sendiri melihat acara ini secara online, mari angkat tanganmu juga kepada Tuhan. Anak-anak muda yang kau melihat, mendengar secara online pada hari ini, belajarlah bersyukur untuk orang tua yang kau miliki. Mari saudara, saya ajak saudara untuk bersyukur. Naikkan syukurmu, katakan Tuhan terima kasih.
Saya percaya ketika kau belajar bersyukur, pintu surga dibukakan bagi hidup Anda. Pintu-pintu mujizat terjadi untuk hidup saudara semuanya. Ayo kita belajar keluarkan dari mulut kita kata-kata thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang sakit, belajar naikkan Tuhan di tengah-tengah didiagnosa penyakitku, aku masih bisa tegak berdiri Tuhan. Thank you, terima kasih untuk hikmat, terima kasih untuk pengampunan dosa, terima kasih untuk perubahan karakter, terima kasih untuk kekuatan saya bisa menghadapi masalah hidup ini. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi biar hari ini, firman hari ini menjadi rema bagi seluruh umat-Mu yang mendengarkan, di mana kami semua berada di penghujung daripada akhir tahun ini Tuhan. Berkati semua umat-Mu Tuhan. Ada begitu banyak alasan yang kami bisa naikkan syukur kami. Ada begitu banyak berkat-berkat yang Kau bisa berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk perubahan karakter yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan kami bisa menghadapi persoalan dalam kehidupan ini Tuhan. Diberkati semua umat-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Umat Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan, mari katakan sama-sama amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna di sepanjang hari-hari kita di tahun ini. Di akhir ibadah ini kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Sempurna rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Horiala bashe makoriala bashe. Yahandala bakoriala bashe. Hindala bakoriala bashe, handala bakoriala bashe. Berkarunia lidah saudara. Biar roh kita kuat, hati kita teguh. Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan demi pemulihan. Bahkan Tuhan perbesar kapasitas, terjadi multiplikasi. Oh dialah basyahandala bakuriala basyahandala bakuriala basyahandala bakuriala. Mari sembah Tuhan. Syahandala. Ambil waktu beberapa saat saudara, mempersiapkan diri, lebih lagi di hari-hari ke depan. Lebih mengasihi Tuhan, lebih cinta Tuhan. Lebih mengasihi keluarga,
lebih mengasihi perkara-perkara di atas, sungguh-sungguh melayani Tuhan, kejar perkara-perkara yang mendatangkan kekekalan. Jangan sibukkan diri saudara untuk hal-hal yang sementara. Oh, di hal terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku dan Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Puji syukur, puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Diberkati saudara dengan berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.